Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi assalatu ala rasulillah amma ba'd. Ibu-ibu, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah. Semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insyaallah Allah lapangkan rezeki kita, Allah sehatkan badan kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Sehat semua, Bu? Alhamdulillah. Selanjutnya salatan salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kok sama saya nih hilang terus dia ya? Sejak Aceh ini ada kayak. Iya, kayaknya iya kan? Sentimen deh. Baik ibu-ibu yang saya tadi Kak Leni yang mana-mana ya? Baik ya, itulah. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah siap belajar? Ya. Siap. Oke, silahkan. Sekarang kita jalasa munah, yaitu tanya jawab online, offline ya. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yuk kita mulai aja. Ibu-ibu boleh tanyakan semampunya saya jawab. Kalau nggak bisa saya jawab, saya jadikan PR ya untuk saya di waktu-waktu yang akan datang. Silakan, siapa duluan? Silakan Bu. Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu, pakai ini biar kedengaran sama yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ustazah atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ada satu hal yang kami tanyakan. Sekarang mau nanya sama Bu Ustazah, kalau kita memulai sholat itu kan pasti ada niat gitu. Misalnya sholat zuhur. Selama ini kita tahu sholat niat itu sebelum sholat dimulai. Dengan berkembangnya ilmu di perjalanan, saya mengetahui bahwa waktu kita takbiratul ihram Allahu Akbar, di saat itulah kita berniat. Dengan waktu berjalan, apakah seperti itu yang sesungguhnya? Karena selama ini dari SD kita belajar, mulai kita mau sholat, kalau tidak bahasa Arab dengan bahasa Latin dalam hati, sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat, fardu hatiku karena Allah. Seperti itu Bu Ustazah. Bagaimana dengan hal seperti ini? Terima kasih Bu Ustazah. Sholat ada 13 rukun. Rukun terakhir adalah tertib. Jadi saya sarankan ibu tetap niat dulu baru takbir. Karena memang ada yang mengatakan sebagian saat takbir itu pasang niat. Tapi itu sulit sekali. Harus mengucapkan takbir, harus pasang niat. Sementara takbir juga wajib. Takbiratul ihram pertama itu wajib. Angkat tangan pertama itu wajib. Sementara angkat tangan kedua, ruku, i'tidal, kemudian dari sujud menjelang berdiri, itu sunnah saja. Jadi saran saya tetap ikuti rukun sholat, yaitu pasang niat, takbir, baru iftitah. Oke? Ya, tafadhol. Boleh gitu ya. Sebenarnya boleh. Tapi lebih dekat atau adalah sholat itu dalam keadaan tertib. Lebih dekat dia seperti yang ibu sebelumnya. Ya, karena gini Ustazah, karena kita mengangkat itu Allahu Akbar itu di hati kan pikiran kita. Ya. Kita wajib Allahu Akbar, Allah Maha Besar. sementara Niatnya sedang dipasang. Nah, susah. Niat dulu baru takbir. Waktu takbir benar-benar menyatakan bahwa Allah Maha Besar. Silakan Bu. Baik. Terima kasih atas kesempatan ini Ustazah. Saya ingin pemahaman karena selama ini saya mungkin salah paham
Sekarang ketemu dengan ustazah yang sampai paham. Siap. Yaitu yang menjadi pertanyaan saya mengenai kisos. Saya pernah dengar itu kisos. Makan kita hamba Allah ini nanti akan bangkrut di akhirat. Kalau saya salah tolong diluruskan ya ustazah. Jadi kisos ini apakah di dunia ada dan di akhirat juga ada? Kalau kedua-duanya ada, yang ingin saya minta contoh ke ustazah, contoh kisos di dunia kalau memang ada. Apakah salah satunya kisos itu kan membuat kita bangkrut di akhirat karena perbuatan kita sesama hamba Allah. Itu menurut pemahaman saya yang saya terima sebelum-sebelumnya. Apakah salah satu contohnya kita dapat musibah di dunia, entah itu sakit, kecelakaan, kebakaran dan lain sebagainya, itu adalah kisos atas perbuatan kita terhadap hamba Allah di dunia ini. Jadi apakah bedanya kisos dengan karma? Karma itu ada atau tidak? Mohon penjelasannya. Yang saya ingin pahami mengenai kisos ini, balasan atas perbuatan kita. Karena kita tahu apa yang kita tanam pasti akan kita tuai. Baik yang kita tanam, kita akan memanen lebih banyak kebaikan. Demikian juga buruk yang kita tanam akan kita panen banyak-banyak keburukan. Nah, itu yang saya tangkap selama ini. Mohon penjelasan dan pencerahan dari ustazah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan, kau sama saya mati mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kita berbuat baik, baik untuk kita. Kalau berbuat jahat, jahat untuk kita. Tapi apa itu kisos? Kisos itu bukan balasan atas perbuatan kita beda. Jadi begini, kisos itu adalah salah satu sistem ukubat, hukum pidana bu dalam Islam. Ya, dia termasuk hukum pidana. Di dunia ada. Kalau pemerintahan kita pemerintahan Islam, makanya bunuh balas bunuh. Iya kan? Orang yang potong, orang yang nyuri, potong tangan kanan. Curi lagi, potong tangan kiri. Curi lagi, potong kaki tangan kiri. Curi lagi, potong kaki kanan. Bersilang. Curi lagi, tak tahu apa yang nak dipotong lagi. Saya jelaskan. Tapi kisos ini ada nggak di dunia? Ada di negara-negara Islam. Nah, hanya saja kisos ini jika dimaafkan oleh anggota keluarga itu maka dia dimaafkan. Saya mukul orang di depan hakim, saya balas pukul. Gitu pidana dalam Islam. Hukum Islam yang sebenar-benarnya. Bunuh balas bunuh, tinju balas tinju. Saya lukai orang segini, saya melapor, nanti akan dilukai saya oleh hakim di depan orang itu. Tapi kisos itu fungsinya ada dua. Yang pertama adalah jawabir, yang kedua adalah jawazir, mendatangkan efek jera dan menghilangkan dosa. Sebelum saya lebih jauh, saya jelaskan tentang kisos ini. Salah satu hukum dalam Islam adalah ketika wanita berzina laki-laki dan perempuan belum menikah, maka dia dirajam 100 kali. Ketika dia sudah menikah, maka dirajam sampai mati. Jadi kalau selingkuh tuh mati hukumnya tuh kalau sistem hukum Islam. Makanya banyak mayat hidup di dunia ini, harusnya mati, hidup juga masih. Karena kita bukan hukum Islam. Contoh misalnya, ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, saya sudah berzina. Rasul bilang, mana mungkin kau ada suami dan tidak ada bukti. Lalu orang ini pulang. Itu dalil tidak boleh menghakimi tanpa bukti. Pulang wanita ini setelah 6 bulan mulai besar perutnya. Dia tanya lagi kepada Rasul, ya Rasul, betul saya itu berzina. Buktinya ini perut saya besar. Rasul bilang pulang aja dulu, tidak ada bukti juga. Maka lama-lama Rasul kepo juga. Rasul panggil sahabat, tolong kalian cek di mana suami dari perempuan ini. Ternyata suaminya udah 2 tahun pisah dari dia. Berarti betul nih wanita zina. Setelah 8 bulan kembali lagi kepada Rasulullah.
"Ya Rasulullah, ini bukti bahwa saya hamil, saya sudah berzina, tolong rajam saya sampai mati." Apa kata Rasul? "Lahirkan dulu anakmu." Setelah lahir, "Ya Rasulullah, anak udah lahir, rajam saya sampai mati, susui dulu anakmu." Setelah menyusui anak, lalu Rasulullah merajamnya di hadapan. Lalu Rasulullah merajamnya di hadapan para orang-orang yang ada di kota Madinah. Lalu ketika dia dirajam sampai dia mati, maka penduduk Madinah berkata, "Oh, rasainlah, makanya kau jangan zina, mati kau akhirnya kan." Maka Rasul berkata, "Jangan kalian hina perempuan ini. Perempuan ini sudah berzina, dia sudah minta dihukum, dosanya udah hilang, dia sedang dimandikan oleh taman surga. Dan andaikan ampunan Allah diberikan kepada wanita ini, diberikan kepada seluruh kalian penduduk Madinah, maka bersisalah ampunan Allah untuk wanita ini." Saking ampunan Allah itu besar. Saya simpulkan, kisos itu adalah hukum pidana yang ada di dunia. Bunuh balas bunuh, zina balas mati, curi balas potong tangan. Iya kan? Nah, itu kisos. Tapi kalau orang yang sudah dikisos, itu dosanya hilang dan mendatangkan efek jerah. Orang kan nengok, mati dia, ngeri juga nih kalau aku zina ini. Nah, itulah kisos. Jadi kisos itu balasan atas perbuatan kita. Yang berhak memberikan kisos hanya negara saja. Kita tidak boleh mengkisos teman kita, hakim saja. Tapi negara Islam, kalau kita kan negara demokrasi, tidak berlaku hukum kisos. Dan itu masih berlaku di Mekah. Makanya ada masjid kisos. Pernah nengok orang kisos? Tak pernah lihat. Sayang sekali ya. Kisos itu penggal. Tapi sekarang penggalnya sudah pakai alat. Jadi kalau dia bunuh, balas bunuh. Itu pun harus dikurung dulu 10 tahun, 12 tahun. Dikasih dia kesempatan bertaubat sampai dia diizinkan keluarga, jangan-jangan ada yang memaafkan. Itu kisos. Tapi orang yang sudah dikisos di dunia, dimaafkan di hari akhirat. Nah, sementara negara kita tentu bukan negara Islam, maka hukuman masuk penjara tidak mampu menghilangkan dosa kecuali dia bertaubat. Nah, kalau kita kan adanya cuman penjara. Berarti hanya di dunia ya Ustaz? Di dunia saja. Kalau di akhirat beda lagi. Di akhirat beda lagi. Nah, seandainya dia tidak dikisos di dunia, maka dia akan mendapatkan balasan di hari akhirat. Sekarang sistem pemerintahan Islam, katakan di Arab Saudi, yang nyuri potong tangan, yang bunuh balas bunuh, yang berzina mati, kan gitu. Boleh nggak? Boleh, karena negaranya siap. Semua siaran-siaran sudah dibuat nutup aurat. Yang nggak kekerja dikasih subsidi, dibiayai kehidupannya. Nyuri juga lagi, wajar nggak potong tangan? Wajar. Kalau kita dipakai kisos, cemana? TV-TV masih buka aurat, iklan-iklan masih menampilkan wanita seksi, tingkat kemiskinan banyak, ujung-ujungnya banyak orang yang nyuri. Ya, perempuan seksi masih banyak terjadi perzinahan, kisos, mati semua. Nah, jadi jangan salah paham dengan ajaran Islam. Sistem pidana itu diterapkan saat negara udah siap. Jadi nggak ngasal. Makanya pada masa sahabat Rasulullah, ada yang orang mencuri tidak ada yang dipotong tangan sama sekali, karena musim lagi paceklik, situasi lagi krisis, lagi kemarau panjang. Jadi hukum Islam tuh bagus. Kalau orang kan nengok separuh-paruh aja, masa bunuh balas bunuh. Iya, bagus kalau siap, ya kan. Kalau nggak siap kacau kita, iya kan. Oke, tafadhal. Udah? Non. Gini ya Ustazah, kita dalam beribadah, misalnya beribadah sholat, kita telah mengerjakan secara maksimal menurut kita. Enggak. Dua-dua. Secara maksimal menurut kita, ganteng ya. Tapi terkadang kalau iman
manusia ini kan ada turun naiknya ya Ustaz. Waktu iman kita naik, mungkin kita secara maksimal melaksanakan ibadah apapun. Kadang kan turun dia imannya, sehingga kita kurang kontrol, kurang gini. Jadi saya mohon Ustazah, apa tipsnya supaya ibadah kita itu mendapatkan nilai secara kualitas dan kuantitas yang maksimal. Terima kasih. Ibadah apa ini? Ibadah sholat, puasa sunnah, puasa, pokoknya ibadah. Terima kasih Ustazah. Ceramah saya 2 jam menjawabnya. Banyak ya. Oke. Oke. Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Nah, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Semua itu bisa kayak gitu. Mau dia ulama, mau dia ustadz, mau dia kiai, tetap al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Sebelum saya jawab, tapi tidak ada masalah dengan iman itu. Tinggal ibadah itu, kalau lagi naik iman tuh kerjakan dia. Kalau lagi turun iman itu paksakan dia. Itu aja kuncinya. Makanya saya sering bilang kepada ibu-ibu, malas nggak apa-apa bu. Malas tuh nggak apa-apa kok. Nggak bisa kita itu hindari malas, karena kita punya nafsu jelek. Cuman walaupun malas tetap kita kerjakan. Malas datang pengajian, nggak apa-apa malas itu, kerjakan aja. Tapi berat ustazah, karena lagi malas dia berat. Tapi kan nanti ada kalanya lagi semangat, dia ringan. Jadi please, jangan ibadah karena semangat, karena nanti ibu jadi nggak istiqomah. Lagi semangatnya ibu rajin tahajud, pas nggak semangat nggak ibu kerjakan. Semangat itu tidak akan pernah berpihak sama kita terus-terusan. Semangat itu bukan siapa-siapa. Jangan berharap pada dia. Kadang dia cuma datang 3 hari, pulangnya 3 bulan. Datangnya cuma seminggu, perginya setahun. Jadi maksud saya, jangan ibadah itu saat kita semangat. Bahkan saya berani sampaikan, kita tidak perlu dengan semangat itu. Yang kita perlu hanyalah melakukan terus, baik saat lapang maupun susah. Baik saat lapang maupun susah. Sholat, lagi semangat sholat tahajud, sholat. Pas haid, kita nggak sholat. Setelah selesai haid, kita langsung males lagi. Makanya caranya adalah, kalau ingin membangun konsistensi, kita haid, tetap bangun di jam yang sama, walaupun nggak sholat. Entah kita ngapain, entah kita zikir, entah kita sholawat, tetap bangun. Kenapa? Karena soal tahajud itu bukan soal iman saja, soal fisik. Yang tak terbiasa bangun tahajud akan berat tentunya. Ya, ngantuklah kita seharian dibuatnya. Nah, ibu-ibu, iman itu kadang naik, kadang turun. Kalau dia naik kerjakan, kalau dia turun paksakan. Jangan ibadah karena semangat. Saya berani bilang nggak boleh. Ada teman saya bilang, wah beda dong. Kalau semangat lebih happy. Iya, tapi kan nggak lama. Sementara aja, iya kan? Nah, tapi jadi nanti caranya gini. Kerjakan ibadah itu terus, lagi semangat kerjakan, lagi malas kerjakan, sampai terbiasa. Kalau udah terbiasa baru kita menikmati. Kalau udah menikmati, maka kita akan nggak mau meninggalkan. Nah, puasa juga gitu. Selagi kita sehat, lagi mampu berpuasa, kita berpuasa. Lagi nggak bisa berpuasa, kalau karena sakit jangan dipaksakan. Tapi kalau lagi males, tetap kerjakan. Misalnya seperti itu. Ya, jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Nah, gimana supaya ibadah kita itu, tadi satu caranya untuk istiqomah kayak gitu. Nah, sekarang gimana caranya
biar ibadah kita itu bernilai kualitas di mata Allah. Caranya satu aja, niatkan sesuatu itu murni karena Allah. Kalau ibu sudah niat karena Allah, ibu malas, ibu akan ngomong dalam hati, ya Allah, kalau tidak karena engkau takkan ku kerjakan nih. Karena engkaulah aku masih mengerjakan. Gitu orang beriman. Ya Allah, ya Allah, kalau tidak karena engkau takkan datang aku pengajian. Karena engkaulah aku masih datang, walaupun tak ngerti aku ceramah ustaz itu. Gitu. Ya gitu dia. Iya memang gitu dia, Bu. Ya Allah, kalau tak karena engkau nih, tak datang aku pengajian ni. Ngantuk aku sebenarnya. Karena engkau lah aku datang. Ya Allah, kalau tidak karena engkau, takkan ku bangun tahajud ni. Ngantuknya. Tapi karena engkau lah aku bangun. Dia kalau karena Allah, selesai semua ibadah ni. Jangan karena semangat, bahaya. Ya kan, makanya mulai dari hal yang kecil saja. Ibadah mulai dari hal yang kecil. Jaga konsistensi, kemudian niatkan karena Allah, pelajari ilmunya. Puasa, pelajari ilmunya. Solat, pelajari ilmunya. Kalau lupa rakaat gimana? Kalau terkantuk dalam solat gimana? Mudah. Ya, selebihnya Allah yang bekerja. Kita ngerjakan itu saja. Dan satu hal yang perlu kita pahami, bahwa Allah tidak akan mau menyia-nyiakan hambanya yang berusaha meminta dalam ibadah. Oke? Nah, dah? Ada lagi? Tafadhol. Boleh tambah. Tak kasih. Tambahan. Begini Bu Ustazah, kalau kita mengganti sholat, qada sholat gitu, bagaimana cara yang sebenarnya? Memang kita udah lakukan tapi nggak yakin apakah selesai sholat itu secara utuh. Misalnya setelah sholat kita berzikir kemudian berdoa, baru kita lanjutkan dengan mengganti. Apakah seperti itu, ataukah sesudah sholat langsung kita ganti kemudian baru kita berzikir? Apakah seperti itu Ustazah? Satu lagi, misalnya kita sholat, namanya ibu-ibu semua teringat waktu sholat ya Bu Ustazah, Allahu Akbar, kita udah baca kabirah wajah tuh, kemudian udah langsung aja rasanya di dalam itu iya kan na'budu ya, baca Fatihah nggak tadi gitu, baca Fatihah Bismillah nggak tadi gitu, terlupa misalnya Ustazah, kemudian kita ulang, apakah itu sholat kita batal, apakah kita harus takbir lagi? Terima kasih Bu Ustazah. Suatu ketika gini kalilah nasib. Gini kalilah nasib. Gini kalilah nasib. Cuma mana le? Habis. Cek. Suatu ketika seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dakhaltu ilal Islam 10 sanatal madi." Saya masuk Islam 10 tahun yang lalu. Jelas nggak ke belakang? Tak jelas. Kurang. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dakhaltu ilal Islam 10 sanatal madi." Aku masuk Islam 10 tahun yang lalu. Selama 10 tahun ini aku tak solat. Jadi Islam KTP saja. Jadi dia masuk Islam sudah 10 tahun, kemudian dia tak solat, tak puasa. Lamma salah, lamma asum. Saya tak solat, saya tak puasa. Bagaimana dengan puasaku dan solatku? Apa kata Rasulullah? Ahakul yakin 10 sanatal madi. Yakin kau 10 tahun tak solat? Yakin ya Rasul. Yakin kau 10 tahun? Ahakul yakin. Yakin ya Rasul. Ahakul yakin. Yakin ya Rasul. Kalau kau yakin, maka boleh kau ganti solatmu. Tapi kalau kau tak yakin, maka cukup dengan bertaubat saja. Sebelum saya jelaskan caranya, kalau ibu tak yakin jumlah berapa solat yang ibu tinggalkan, ibu bertaubat saja. Qada solat hanya dilakukan kalau kita yakin berapa jumlah solat yang kita tinggalkan.
Misalnya sore ini, nanti ibu kasih kodo aja tak kerjakan sholat sunnah. Ya, sore ini ibu tertidur bablas, nggak sengaja lalai. Besok ibu ganti di waktu sholat yang ibu tinggalkan. Caranya gimana? Sengaja aku, misalnya habis sholat zuhur, lanjut berdiri, sengaja aku qada zuhur 4 rakaat menghadap kiblat lillahi ta'ala seperti biasa. Solatnya 4 rakaat seperti biasa. Kalau tak yakin jumlahnya, maka ibu bertaubat, berjanji tidak mengulang lagi, mengisi hari dengan ibadah, perbanyak melakukan solat sunnah. Okey? Di waktunya. Selanjutnya, iya. Selanjutnya adalah bagaimana caranya kalau saya baca Al-Fatihah nih. Saya baca Al-Fatihah lalu kemudian ihdinas siratal mustaqim. Tadi udah terbaca ndak Al-Fatihah nih ya? Udah terbaca ndak ya? Ulang aja lagi Al-Fatihahnya saat solat itu. Sah kok, nggak apa-apa. Tapi kalau lupa rakaat sujud sahwi. Kalau lupa Al-Fatihah ulang. Ulang dari awal nggak apa-apa kok. Nggak mesti takbir ya. Nggak mesti takbir. Al-Fatihahnya aja yang diulang. Tapi kalau seandainya lupa rakaat sujud sahwi saja. Kalau rakaatnya kurang gitu. Ya rakaatnya kurang. Misalnya ibu ragu nih bu. Atau lebih. Ini rakaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Ibu anggap 2 aja dulu bu. Ya kan. Lalu ibu solat kayak biasa. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid, setelah sebelum salam kanan kiri, ibu sujud Allahu Akbar, baca doa sujud sahwi, subhana man la yanamu wa la yashu, maha suci Tuhanku yang tak pernah tidur dan tak pernah lupa. Lalu kemudian Allahu Akbar, duduk seperti tahiyat awal. Lalu kemudian sujud lagi, Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yasu, duduk Allahu Akbar, salam kanan salam kiri. Paham? Enggak? Ende ulang lagi. Ntar ya saya kesana. Oke, iya, ntar ya. Oke, jadi kan begini kan, kita lupa rakaat nih. Ini rakaat 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya, gitu kan. Nah, kita anggap aja 2 dulu. Oke? Nah, kita sholat kayak biasa, iya kan? Sholat kayak biasa. Lalu kemudian setelah itu, setelah fil alamina innaka hamidum majid, setelah fil alamina innaka hamidum, jangan kak, jangan kak, jangan sakit kak. Oke, setelah fil alamina innaka hamidum majid. Oke, sebelum salam kanan kiri kita sujud. Oke, Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yashu. Lalu kemudian Allahu Akbar, duduk kayak tayat awal. Le paham kok? Nganga nak ya le. Coba ibu, coba situ kak, duduk antara 2 sujud kak. Iya. Iya, coba dulu. Ya sebentar ya, saya lagi ini nih ha. Oke. Sujud kak. Kakak ngadap sana. Oke. Terakhir. Ya depan sih, tayat. Dah, kakak duduk tayat akhir dulu. Terakhir gini. Dah, baca tayatul kan? Ya. Setelah fil alamina inna, kan ibu tadi lupa rakaat nih. Kan lupa. Ini suara jelas. Fil alamina innaka hamidum majid. Oke? Sujud. Assalamualaikum belum. Enggak, ini sujud sahwi nih. Ya, Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Duduk kayak tayat awal aja. Kayak tayat awal. Dah.
Sujud lagi, Allahu Akbar. Sujud. Tidak ada baca apa-apa. Subhana man la yasu. Allahu Akbar. Tayat akhir. Baru salam kanan, salam kiri. Paham? Hah? Tidak ada baca apa-apa doh. Ulang lagi kak. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Tayat awal duduknya, okey? Dah, Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Tayat akhir. Okey. Assalamualaikum. Anda usah baca apa-apa lagi pas duduk. 2 kali bacaan. Iya. 2 kali sujud sahwinya berarti kan. Iya. Aku sekali berpikir biasanya gimana? Oh, enggak apa-apa ku, itu udah lewat ku. Okey ku. Selama ini kita sekali aja. Iya kan? Enggak apa-apa. Aku setelah assalamualaikum aku biasanya Enggak apa-apa. Apapun yang udah lewat tuh enggak apa-apa doh. lupa. Padahal udah sering dibilang. Okey, coba semuanya. Subhanallah. Lagi. 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 Yanamu. Lagi. 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 Wala yashu. Lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Gitu. Hah? Sering lah. Bukan. Ustazah pernah nggak lupa rakaat? Sering, Mbak? Sering, Bu? Iya. Lupa rakaat. Iya. Oke, next. Ada lagi Bu Ibu. Ada juga yang mudah lupa. Terima kasih Ustazah. Saya mau nanyakan tentang mahram. Di sini kan ada mahram itu terbagi akibat itu dari keturunan, jenis kelamin, persusuan dan perkawinan. Ya. Saya memang kurang jelas yang disebut mahram sudah Ustazah jelaskan kemarin. Iya. Tapi ada mahram dari perkawinan. Iya. Kalau mahram. kita ini ada suami anak perempuan kita berarti menantu. Mertua, besan. Mertua itu apakah besan atau mertua anak atau yang disebut mertua itu siapa, ini yang tidak jelas, saya mencatat kemarin. Oh, ya, oke. Kemudian suami, istri dan saudara kita, anak tiri juga. Ini apakah kita bersentuhan nanti ini boleh batalkah wudhu kita atau bagaimana? Tolong jelaskan satu persatu Ustazah. Coba, oh ya. Oke. Kemarin ada madhab. Ada mahram karena perkawinan. Nah, yaitu diantaranya adalah seorang wanita menikah dengan wanita anak 3 lah gitu ya. Maka dia menikah dengan laki-laki baru gitu ya. Maka secara otomatis bapak tirinya menjadi mahram bagi anak tirinya karena ikatan perkawinan. Iya kan? Maka wudu tidak batal dong. Iya kan? Sementara antar besan itu bukan mahram. Kalau besan itu kan sesama orang tua, itu bukan mahram, Mbak. Nggak ada bagian dari mahram. Sementara dengan mertua dan menantu, itu bersentuhan wudu, ulama berbeda pendapat. Banyak yang mengatakan batal, tapi banyak juga yang mengatakan tidak batal. Cuman anjuran saya adalah kalau dia bukan mahram, nggak mungkin bisa satu rumah. Ingat ya, mahram itu apa? Bisa satu rumah, wudu tidak batal, kemudian bersentuhan wudu tidak batal, aurat boleh kelihatan. Makanya
Untuk dengan menantu dengan mertua ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Saran saya untuk dengan mertua tetap harus berhati-hati. Kenapa? Gimana pun dia adalah manusia yang mantan orang lain bagi kita. Walaupun dia mahram karena ikatan pernikahan kita, iya kan? Kita dengan anaknya, kan dia orang tua kita, betul? Hak dan kewajiban sama itu. Perlakukanlah mertua dan orang tua itu, hak dan kewajibannya adalah sama. Tapi daripada ibu pusing-pusing, lebih bagus dengan mertua dan orang tua kan kita nggak deket-deketan juga kan, nggak selalu cium cipika-cipiki kan. Nah, tidak selalu cipika-cipiki, lebih hati-hati aja karena gimana pun mereka adalah mantan dari orang lain. Santuni mereka seperti kita menyantuni orang tua kita. Kalau besan jelas nggak bisa, Bu. Kemudian Suami istri ada perbedaan pendapat. Imam Syafi'i mengatakan batal wudunya kalau bersentuhan. Imam Hanafi tidak batal kalau bersentuhan. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Ibu mau yang mana? Terserah ibu. Iya kan? Nah ini tidak bisa saling memaksa. Tidak boleh memaksakan Imam Hanafi dan memaksakan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bilang mutlak batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Mau syahwat ataupun tidak batal. Kalau Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Paham? Nah, seperti itu. sekarang ada anak tiri, kemudian ada anak angkat lagi, Ustaz. Beda. Anak angkat berbeda. Kalau anak angkat beda. Anak angkat itu orang lain, Mbak. Iya. Kalau anak angkat itu batal. Anak angkat itu batal. Gitu ya. Nanti kita akan bahas mahram lagi, kita ulang. Usahakan hadir ya. Biar nggak sepotong-potong. Nah, nanti boleh ditanyakan semua di sana. Oke, anak angkat itu bukan mahram kita, Bu. Jadi sama anak angkat batal, Bu. Ustazah, kalau kita pakai mazhab Imam Syafi'i di dalam sholat, sedang sementara waktu kita wudu itu kita pakai mazhabnya Syafi'i dalam berbeda mazhab dalam ibadah, boleh nggak? Ustazah, dalam hal solat kita ikut Imam Syafi'i. Dalam hal wudu kita ikut Imam Hanafi. Wanita masuk masjid kita ikut Imam Syafi'i. Bersentuhan wudu dengan suami ikut Imam Hanafi. Ya, itu nggak jadi masalah. Ya, karena beda kasus, beda mazhab. Yang tak boleh itu berganti-ganti satu kasus. Saya ini lagi sayang-sayangnya sama suami, maka saya ikut Imam Hanafi ajalah, bersentuhan wudu tidak batal. Bulan depan lagi benci-bencinya, saya ikut Imam Syafi'i ajalah, tak mau sentuh batal, don't touch me. Nah, itu yang nggak boleh. Lah kenapa boleh? Beda kasus, beda mazhab, Ustazah. Karena kita bukan negara mazhab. Tidak boleh mengintervensi sebuah mazhab kepada seseorang. Beda kalau negara kita negara bermadhab. Misalnya pemerintah kita bilang kita ini madhab Hanafi, maka seluruh buku-bukunya harus madhab Hanafi. Ustadz-ustazahnya hanya boleh ceramah madhab Hanafi. Buku-buku pesantrennya hanya boleh madhab Hanafi. Kitab-kitabnya, ulama-ulamanya semua hanya boleh menganut madhab Hanafi. Maka madhab itu diaturlah secara sistem oleh sebuah negara. Karena kita bukan negara madhab, maka kita bebaskan jemaah untuk milih yang mana mau dia pakai. Tak boleh mengharuskan orang ikut madhab Syafi'i. Oh, enggak gitu Ustazah, kan Syafi'i itu madhab Indonesia. Tidak. Kebetulan madhab Syafi'i yang pertama kali mampir di Indonesia melalui dakwah di Pulau Jawa, melalui wali songo yang ada. Syafi'i itu orang sana. Cuman madhab kalau Syafi'i orang Indonesia apa ya? Imam Syafi'i itu cek, tidak ada miknya yang hidup satu pun. Syah pupus harapanku. Tidak boleh berputus asa dengan rahmat Allah, tapi kalau putus asa dengan mikrofon boleh, ya kan? Imam Syafi'i itu lahir di jalur Gaza, Bu.
dekat orang. Imam Syafi'i itu lahir di jalur Gaza, dekat orang perang sekarang. Usia 2 tahun dibawa oleh emaknya ke kota Mekah untuk belajar agama. Usia 7 tahun hafal Quran. Usia 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta'nya Imam Malik. Jadi Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Jadi mereka guru murid semuanya itu, Bu. Ya, Imam Malik itu punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu punya murid namanya Imam Hambali. Kalau Hanafi lain sendiri ini paling tua. Nah, mereka ini sering berbeda pendapat. Imam Syafi'i bilang kunut, Imam Hanafi bilang tak usah kunut. Imam Maliki bilang wudu batal kalau syahwat aja. Imam Syafi'i bilang batal ada syahwat ataupun tidak. Imam Hanafi bilang batal tidak batal baik ada syahwat ataupun tidak. Ini beda kasus mazhab ribuan. Tapi mereka ini kalau berbeda, mereka tetap saling menghargai. Suatu ketika Imam Maliki ini kan imam paling pintar karang kitab Al-Muwatta. Imam Syafi'i karang kitab macam-macam ulama madhab. Imam Maliki ini kitabnya ingin dijadikan sebagai panduan. Lalu kemudian apa kata Imam Maliki? Jangan kalian jadikan kitabku sebagai panduan panutan, karena bisa jadi kitab Imam Syafi'i lebih mantap ilmunya dibanding aku. Mereka saling menghargai. Imam Syafi'i pernah menganjurkan kunut subuh. Solat di masjid Imam Hanafi tak pakai kunut karena menghargai Imam Hanafi. Jadi mereka ini para mujtahid yang harus kita akui. Jadi ini saya di masjid saya pakai kunut. Ya, Sementara saya sholat di kampung saya nggak pakai kunut. Nah, bagaimana? ikutlah muridnya Imam Syafi'i. Muridnya Imam Syafi'i, kalau Imam Syafi'i pakai kunut, dia pakai kunut. Solat di masjid Imam Hanafi, Imam Syafi'i tak pakai kunut, dia tak pakai kunut. Ikut imam. Jangan imam kunut kita keras kayak gini. Siap gerak. Gitu kan. Alah iya. Ikut imam. Imam apa? Syafi'i gini jangan kembali ke imam yang ini. Oh tidak, beda. Kalau kita berjemaah tidak berbeda mazhab, tidak pindah mazhab, tapi babnya bab ikut imam. Tak imam salah rakaatnya aja ikut dulu. Salah nih rakaatnya imamnya, cemana ini Pak Imam ini? Solat maghrib dibawanya jam solat isya, misalnya kan? Ikut dulu. Setelah salam baru sujud sawi. Saking pentingnya ikut imam. Kita ikut dia. Kayak gitu. Nah makanya imam baca iftitah, kita baca iftitah. Imam baca Al-Fatihah, kita belum iftitah lagi. Dengar imam dulu. Imam baca ayat pendek, kita baca Al-Fatihah. Selesai imam ayat pendek, kita belum selesai Al-Fatihah. Ikut imam. Jangan teruskanlah Al-Fatihahnya. Ikut imam number 1. Wajib. Dan ketika setelah selesai sholat Ustazah, saya lihat ada juga itu makmum ini dia langsung berdiri, dia nggak tahu nggak ikutin doanya. Jadi kayak seperti ada yang doa masing-masing, ada itu gimana? Itu nggak apa-apa. Doa sendiri, doa masing-masing nggak apa-apa. Tapi kalau mau nanya mana lebih baik, ikuti dulu doa berjamaah, ya kan? Amin, amin, amin. Setelah imamnya bilang walhamdulillahi rabbil alamin, lanjut doa sendiri. Mantap itu. Ya jadi. Enggak, kalau kita gini orang enggak mau salam. Iya. Gitu. Jadi ikut aja mana. Perbedaan mazhab tuh banyak, ribuan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Mana suka hati terserah aja. Janganlah kawan kita gini-gini kita tengok ngapa dia. Enggak usah. Yang penting ikuti aja apa yang kita mau. Ya selagi ada mazhab enggak apa-apa. Allahu Akbar. Ada yang begini kan? Allahu Akbar. Ada yang lepas. Ada yang
ke sini. Yang tak ada tuh sini Allahu Akbar. Nggak ada mazhab. Jadi ikut mana kita mau. Tidak boleh memaksakan mazhab di negara yang tidak bermazhab. Kecuali 4-3. 3 ulama mazhab bilang kayak gini, 1 bilang kayak gini, kita rekomendasikan yang 3 karena dia lebih jumhur, lebih banyak. Itu boleh. Tapi ikut yang 1 pun nggak apa-apa. Oke. Karena kita sedang berjamaah, langsung imamnya itu langsung tumbang dia sakit gitu. Artinya kan udah ada diganti. Kalau kita otomatis apa sama yang sakit tadi gimana? Otomatis apa? Otomatis kita langsung kaget gitu, kita bantu dia gitu. Sholatnya batal gitu. Batal. Batal. Jadi Kalau ada imam, sebaiknya gimana? imamnya tumbang, blek, Ya. maka di belakang imam langsung maju. Menggantikan posisi imam. Ya. Lalu kemudian jemaah kiri kanan geser. Selesaikan sholat dulu, baru kemudian kita bantu. Selesai. Karena dalam hal ibadah, selamatkan dulu diri kita. Dalam hal dunia, boleh orang lain. Contoh, kita mau makan, ada kucing lapar. Engkau aja lah dulu kucing, boleh. Kita lagi makan, ada kawan lapar juga, kau aja dulu, boleh. Tapi dalam hal akhirat tak boleh. Kita pakai mukena, ada kawan mau sholat juga, kau aja dulu, tak boleh. Kita mau baca Quran, ada orang yang mau baca Quran juga, kau aja dulu, nggak boleh. Kita dulu. Dalam hal akhirat kita dulu. Makanya umrohkan orang tua, kita umroh dulu. Hajikan orang, kita haji dulu. Kurbankan orang, kita kurban dulu. Jadi kita dulu kalau soal akhirat. Dalam hal dunia boleh orang lain dulu. Makanya la yu'minu ahadakum, tak beriman kalian hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsik, sampai kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Ini soal dunia. Soal akhirat, cintai diri kita dulu. Karena di akhirat kita ini pada akhirnya masing-masing aja. Oke? Clear? Dah. Udah kah? Udah kali ini? Oke, sudah ya terjawab ya? Ada lagi? Ada pertanyaan lagi, Bu? Ada waktu 5 menit lagi. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh. Tafadhol. Apa hukumnya kalau emas kawin atau cincin kawin itu terjual? Itu maka apakah suami yang kena atau kita gimana? Apa? Ya, apakah suami? Iya, apakah suami yang berdosa atau apa gimana sih? Kan? Pokoknya bertanya mah bebas ya kan. Nanyanya bebas aja kayak apa. Biar ustazah menangkap pertanyaannya. Oke. Pokoknya boleh nggak sih gitu ya? Ada suami ngasih mas kawin ke ibu. Katakanlah cincin emas dan seperangkat alat sholat. Bolehkah, sebelum saya jawab, bolehkah tadi mas kawin mukena tadi misalnya ibu kasih ke orang? Boleh, itu udah hak ibu. Bolehkah cincin kawin tadi ibu jual? Boleh. Silakan, dia udah hak milik. Dia tidak sakral. Wah, akan saya miliki cincin ini selama kau bernyawa, bang. Apapun yang terjadi akan kumil. Dikasih orang kalau dia pinjam, aku butuh kak, tolong aku. Aku cuma ada cincin kawin. Kau jual lah, kau pakai nanti kau ganti lagi. Tidak ada urusan, dia tidak sakral itu, ya kan? Atau cincin kawin ini kita boleh kasih orang, boleh jual, atau cincin kawin boleh jual berangkat. Tidak ada masalah. Dia kepemilikan wanita seluruhnya. Dan dia seperti mubah, seperti barang-barang lain aja. Iya kan? Nah, hanya saja kalau suami yang bilang, dek, abang kan udah kasih cincin kawin, akadnya kan akad hadiah. Iya, pinjam dulu deh. Pinjam abang, nggak apa-apa bang, tapi ganti. Balein, suami minjam harus ganti. Orang lain minjam harus ganti. Kalau nggak diganti, itu babnya utang piutang nanti. Suami minjam harus ganti, Bu. Kalau dia tidak pakai bahasa minjam misalnya. Kalau dia nggak pakai, Bantu abang dia udah mulai ceritakan ya. Maaf, dua misalnya gitu.
Iya, kalau akadnya akad untuk kepentingan bersama, nggak usah ganti. Oke. Tergantung akadnya. Nah, gitu ya. Tapi suami-suami pinjam uang istri harus ganti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jawab. Uang suami? Bukan, enak aja. Uang suami? Enak kali ibu-ibu ini. Uang suami ada hak istri di situ. Tapi bukan berarti tidak ada hak suami di situ. Jadi jangan semua uang suami mau pula kita. Dah. Dalam uang istri tidak ada hak suami. Jadi seorang istri, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang tidak ada begitu aturan Islam. Bukan kata saya mentang-mentang saya perempuan, ya kan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun Khadijah itu kaya, tidak pernah dia pakai uang Khadijah seumur hidupnya kecuali dengan dua hal. Pertama, Khadijah yang memberikan tanpa dia minta. Yang kedua, dia meminjam dari Khadijah dan pasti dia bayar. Kecuali istrinya bilang, pokoknya bang, uang aku, uang kamu bang. Kalau itu boleh, tapi itu cuma ada dalam mimpi aja, nggak ada dalam kenyataannya kayaknya. Apalagi nih wajah-wajah ya, gitu ya. Oke. Wajah-wajah dikit-dikit mana ganti kemarin bang, kena pajak lah tuh. Oke, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada kejadian di Masjid Al-Huda dulu dah. Jadi pas sholat tuh ibu nih ada yang mau balik tasnya dah. Jadi dia tarik tasnya tuh dulu dah. Lagi sholat. Pulang katanya kayak gitu kan. Dia ambil ya tas tuh tarik dan lanjut sholat. Gimana tuh? Ustazah, saya lagi sholat. Lalu kemudian ada orang yang mengambil tas saya. Karena lillahi ta'ala, saya serahkan semua kepada Allah. Aku pasrahkan semua kepada Allah. Lanjut sholat. Enggak gitu. Karena dalam agama Islam ada namanya hifzul mal, menjaga harta. Jadi kalau seandainya kita mau diambil orang itu, tas kita perjuangkan dulu. Ya, batalkan sholatnya nggak apa-apa. Ya karena ada kesempatan. Kalau ditariknya, kan nggak ada kesempatan. Jadi batalkan, langsung kejar orang tuh nggak apa-apa. Ya, sama-sama. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maus, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana salam dakhalnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hadan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahari rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama' fanzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu wa in kana rizquna